Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, kaum muslimin dan muslimat, para pekerja, para pegawai, para mahasiswa, para pelajar yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, di waktu maghrib yang penuh berkah ini dan di masjid yang Masya Allah penuh berkah juga, insya Allah kita akan sharing dan kita akan bedah buku saku yang saya tulis, yang mungkin judulnya ini sebenarnya kita sangat butuh ya, untuk memahaminya. Manajemen waktu, belajar agama. Ada tulisan tambahan tapi bagi pelajar, mahasiswa, pekerja. Waktu saya bahas buku ini ada yang protes, Pak Ustadz satu kurang, ibu rumah tangga nggak ada. Nanti deh susulan. Nggak ada ibu rumah tangga ya. Dan buku ini kurang lebih pengalaman saya dan pengalaman senior-senior saya. Jadi bukan saya pribadi, tapi pengalaman senior-senior dulu ketika saya di Jogja belajar kedokteran, yang katanya belajar kedokteran itu siap-siap jadi kutu buku. Anak kedokteran dulu katanya dulu ya, anak kedokteran itu terkenal introvert, pendiam, kutu buku, kacamata tebal plus mukanya culun. Saking belajar terus. Dan belajar dulu butuh waktu yang cukup banyak, kegiatan ditambah lagi dengan praktek ya, sudah tahu namanya koas, praktek di rumah sakit, jaga malam, begadang dan sebagainya. Dan buku saku yang saya tulis ini adalah pengalaman saya dan senior-senior saya, karena di Jogja saya punya senior-senior yang juga mereka mahasiswa, mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar ilmu-ilmu usul dalam agama yang penting, usul tafsir, usul fikih, qawaidul fikih, dan ditambah lagi dengan praktek para ulama kita mengenai cara mereka membagi waktu. Dan dari buku saku ini saya ingin menyampaikan kan pesan penulis ya, bahwasanya tidak ada uzur
Tidak ada alasan tidak belajar agama. Semua kita bisa, insya Allah. Dan di buku saku ini juga saya menuliskan beberapa pengalaman-pengalaman ulama-ulama kita dalam membagi waktu mereka belajar agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kita sudah hafal semua, wajib belajar agama. Dan ternyata kalau kita lihat contoh para ulama, saya ceritakan dulu para ulama-ulama kita, mereka membagi waktu luar biasa. Bahkan kalau kita bicara dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, para ulama, ini mereka manajemen waktunya luar biasa. Hanya saja kita yang tidak pernah mencontoh mereka, membaca sirah mereka, lalu melihat bagaimana kehidupan mereka. Manajemen waktu ini rahasia orang-orang sukses di zaman sekarang. Mau sukses dalam bidang apapun, agama, politik, ilmu dunia, bisnis, semuanya kembali ke manajemen waktu. Dan yang ingin kita tekankan, ternyata para ulama kita sudah mengajarkan, sudah mencontohkan, dan terbukti ada dalam sirah-sirah mereka. Saya nukilkan juga nanti ucapan-ucapan ulama tentang manajemen waktu, praktek mereka dan hasilnya. Kita bicara manajemen waktu, sepakat semuanya. Ini rahasia sukses orang-orang hebat, rahasia sukses orang-orang besar. Manajemen waktu, apapun itu. Pengusaha, politik, kemudian coba kita lihat orang-orang hebat, orang-orang besar. Para guru-guru kita, para asatizah. Bisa nggak kita janjian mau ketemuan, kita minta waktunya? Bisa tidak para jamaah? Nggak bisa. Mereka manajemen waktu teratur dan memang ada ilmunya. Dikunci adalah manajemen waktu memang. Bahkan ya, saya pernah membaca itu beberapa tokoh-tokoh terkenal dunia, CEO, kemudian pemilik akun sosmed terbesar di dunia ini, katanya bajunya cuma satu model. Iya nggak jamaah? Bajunya apa? Bajunya satu model. Ya, seperti dia cuma kaosan aja. Bajunya nggak ada model yang lain, dia satu model. Ternyata ada rahasianya. Kenapa satu model? Supaya nggak buang-buang waktu mikirin apa baju yang dipakai untuk kondangan, untuk acara resmi, untuk pergi peresmian, untuk apa, nggak bingung. Jadi waktunya nggak habis untuk apa, sekedar pilih baju. Beberapa tokoh-tokoh terkenal bajunya cuma satu modelnya. Sampai segitu pentingnya manajemen waktu ini. Rahasia orang-orang hebat, sukses dan besar. Nah, tetapi para jamaah sekalian, teman-teman, saya ingin mengajak kita semua ini kembali mencontoh ulama-ulama kita. Bagaimana mereka manajemen waktu?
Sebagian kita kan kalau misalnya manajemen waktu, manajemen organisasi, manajemen kepribadian, manajemen emosi, kita berpikirnya motivator dari barat, motivator dari ini. Kemudian kata-kata mutiara, filsuf ini, filsuf ini. Sebenarnya enggak terlarang, asalkan tidak bertentangan dengan agama. Tetapi kalau memang dalam agama kita ada, ulama kita ada, kenapa kita enggak kembali ke agama dan para ulama kita? Lebih selamat, lebih terbukti. Kenapa enggak kembali? Nah, di buku ini saya nukil sedikit rahasia para ulama. Jadi kurang lebih di buku ini nih rahasia para ulama membagi waktu mereka dalam hal apapun. Ada buktinya. Bahkan para ulama kita bukan hanya belajar agama. Ada yang pedagang besar, ada yang ksatria, ada juga yang dia dulunya budak. Tidak jarang beberapa ulama kita dulu itu adalah mantan budak dulu. Kebayang nggak? Dia budak bagi waktu nuntut ilmu. Beberapa ulama terkedar, mohon maaf ya, bukan pegawai, bukan pembantu, budak. Gimana coba cara bagi waktunya dia? Jadi ulama besar. Kalau saya ceritakan di sini cuma saya sebutkan, memang para jamaah ini buku saku, tapi kalau kita syarah mukodimahnya satu pertemuan, nggak cukup nih. Makanya saya usul sama panitia, nanti habis isya kita tanya jawab aja ya. Mungkin kadang-kadang jamaah itu butuh prakteknya, butuh kok saya begini susah ya, bertanya sesuai dengan keadaan. Nah sekarang ngalir dulu aja. Kalau mukodimah aja ya sekarang ya. Oke, ini mukodimah dulu nih. Ya, mukodimahnya ya. Intinya kembali ke para ulama kita. Manajemen waktu mereka. Contoh, singkat aja. Imam Abu Hanifah. Siapa nggak kenal? Siapa tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Imam mazhab terkenal. Beliau ini saudagar besar, pedagang besar, orang kaya raya di zamannya. Bisa kebayang tidak bagaimana beliau membagi waktu antara belajar agama dengan ngurus perusahaan besar? Imam Abu Hanifah, beliau memang dari keluarga kaya, bapaknya kaya, pedagang besar, beliau melanjutkan. Kebayang nggak tuh bagaimana beliau bagi waktu belajar agama sama ngurus perusahaan besar? Sekarang kita gimana? Ya, kadang-kadang ya bisnis ala kadarnya sudah jadi alasan. Waduh Ustaz, susah, nggak sempat ngejar omset, gitu ya. Abu Hanifah. Beberapa ulama lagi, tadi udah mantan budak ya, itu nggak bisa kebayang. Saya pun nggak bayang dulu budak sambil belajar agama tuh gimana tuh. Beberapa ulama lagi di zaman dulu, mereka juga kesatria. Waktu mereka diselingi dengan jihad. Sekarang kebayang nggak belajar agama sambil jihad? Kadang-kadang jihad, kadang-kadang belajar agama. Kebayang nggak? Suasana nggak aman di medan peperangan. Kita suasana mencekam, urusannya nyawa, belajar agama.
Suasana lagi nggak aman. Mereka belajar agama plus jihad, perang, diserang juga. Kisah ini terlalu banyak, Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain. Panggilan jihad sambil itu nggak kebayang bagaimana keadaan perang tetap ngaji. Belum lagi dapat tantangan, diancam, dibunuh, siap-siap diserang, tapi tetap ngaji, tetap ini. Kebayang nggak? Kita aja gempa ini libur kajiannya, atau ada apa libur kajian. Manajemen waktu, bukan hanya manajemen waktu, manajemen emosi, perasaan, semuanya. Belum lagi para ulama belajar safar. Itu gimana bagi waktunya? Safar di zaman dulu nggak seperti sekarang. Cuma naik pesawat, naik kereta, duduk manis sampai dapat hiburan. Dulu safar, makanya hadisnya safaru qit'atun minal azab. Safar adalah potongan dari azab, sebagian dari azab. Dulu safar melewati gurun pasir, haus, panas, terik. Terlebih di zaman dulu gurun pasirnya banyak singanya. Kalau sekarang mungkin jarang, dulu bener. Makanya kalau kita haji kan ada daerah namanya Namiroh, ya paham insyaallah yang sudah pernah haji ya. Namiroh asal katanya namer, harimau, macan, karena di situ banyak ini. Jadi di tengah padang pasir ketemu singa, ketemu harimau, kemana lari kalau nggak ngelawan? Capek, haus, belajar. Itu manajemen waktunya gimana? Safar ke kota mana nyari hadis? Nggak kayak kita nginep di hotel, ada daurah di Bandung, disediain penginapan, makan 24 jam, snacknya, makan 3 kali sehari snack. Duduk manis mencatat, kalau ngantuk nanti ada rekaman, ya kalau nggak datang nanti tanpa diundang datang resume kajian. Iya, itu nggak usah diundang tuh, nggak usah diminta, datang sendiri resume kajiannya datang. Kayaknya ini salah satu nikmat sekaligus ujian. Katanya Imam Malik, al ilmu in al ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Nah di zaman kita yang membuat ilmu tidak berkah dan tidak menghasilkan amal, hanya sekedar wawasan dan bacaan menyenangkan, karena ilmu datang sendiri. Al ilmu yu'ta walayati. Ilmu didatangi bukan mendatangi. Sekarang ilmu itu mendatangi kita, datang broadcast, datang ini, buka akun ini, ilmu datang semuanya. Gak kebayang ulama zaman dulu, mereka bagi waktu. Dan justru para ulama di zaman dulu itu bisa dipastikan mereka itu tidak ada yang fokus dakwah tok. Pasti mereka kerja. Sekarang aja kita kan ada pondok, ada ma'had, para penuntut ilmu dikasih, para penuntut ilmu tinggal datang ke jamiah, ada beasiswa, datang duduk manis belajar. Para ulama enggak. Para ulama di zaman dulu mayoritasnya seperti kita, pekerja, nyari uang, nuntut ilmu. Kalau sekarang kan memang perubahan zaman ya.
dapat gaji dari pondok, penuntut ilmunya dapat beasiswa. Zaman dulu para ulama nggak ada. Jadi potret atau gambaran para ulama zaman dulu mirip seperti kita, nyari uang belajar juga. Ada yang penjahit, ada yang tukang ngangkat-ngangkat di pasar, ada yang jualan ala kadarnya, ada yang apa, persis seperti kita ulama dulu. Nggak ada yang, mayoritas nggak ada yang dapat gaji, pasti kerja kayak kita persis. Safar ke Baghdad, safar ke Khurasan, safar sampai ke Turkmenistan, safar kemana-mana. Jangan salah, sampai sana kerja dulu, jualan di pasar, jualan apa ini dan sebagainya, sambil nutut ilmu. Itu lama kita. Jadi ini yang kita tekankan, teman-teman sekalian, para jamaah. Ulama dulu persis seperti kita semua ini, kerja semuanya, sambil kerja sambil nutut ilmu. Nggak ada yang ulama zaman dulu dapat beasiswa seperti ini, dapat gaji, nggak. Jadi persis. Dan demikian juga itu ulama zaman dulu. Dan ulama zaman sekarang pun ada. Ulama zaman sekarang, di sini saya tulis ya, ada beberapa yang mereka juga bekerja atau kuliah di universitas umum, dulunya anak SMA, bukan anak pondok, dulunya anak kuliahan, bukan anak pondok, dulunya juga pekerja, pegawai, mereka belajar agama. Contoh misalnya kalau ulama pertengahan Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah, beliau tobib sekaligus ulama. Kalau beberapa ulama di zaman sekarang saya sebutkan di sini ada misalnya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ya, beliau S1 bahasa Spanyol. Syekh Muhammad Soleh Al-Munajjid, beliau manajemen industri. Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau teknik mesin. Banyak ulama semua, insya Allah. Itu kita sebutkan. Jadi tidak ada uzur, sibuk, nggak ada waktu, sedang kejar omset, sedang ujian akhir, sedang ini nggak ada sebenarnya. Dan kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, betapa banyak ayat dan hadis-hadis itu membicarakan tentang manajemen waktu. Terlalu banyak saya sebutkan di sini. Saya sebutkan satu aja. Bagaimana seorang muslim harus, tadi kan kunci sukses bagi manajemen waktu, itu sudah ada. Satu dalil aja, yaitu dalam Al-Quran, di mana kebanyakan Allah bersumpah dalam Al-Quran itu bersumpah dengan waktu. Wal asr, wal lail, wad duha, wasyamsi wad duhaha, wal fajr, walayalin ashr. Allah bersumpah dengan waktu. Kalau kita belajar ilmu usul tafsir, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, yang boleh bersumpah dengan makhluknya hanya Allah. Kalau kita nggak boleh. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, muqsam bihi, yaitu yang digunakan untuk bersumpah, itu menunjukkan makhluk itu istimewa. Itu ilmu dalam ilmu usul tafsir. Berarti makhluk itu istimewa. Dan yang paling banyak Allah gunakan bersumpah,
waktu. Paling banyak Allah bersumpah. Sehingga kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, perhatikan waktu. Dan manajemen waktu hampir menjadi kesepakatan semuanya. Penting mengaturnya dan waktu itu berharga. Coba orang Inggris bilang apa? Time is money. Waktu adalah uang. Berharganya waktu. Dengan kita mengetahui waktu itu berharga dan kita bisa manajemen, akan berhasil dalam semua hal, termasuk belajar agama. Kalau orang Arab mengatakan al-waqtu anfasun la ta'ud. Waktu adalah nafas yang gak bisa balik lagi. Kita bicara dalil banyak. Nikmatani maghbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang paling sering dilalaikan manusia, kesehatan dan waktu luang. Kita masuk ke perkataan-perkataan para ulama. Bagaimana ulama-ulama berbicara tentang waktu. Para sahabat Ibnu Mas'ud beliau menyesal kalau waktunya terbuang sia-sia. Ini prinsip satunya. Beliau mengatakan ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu wa naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Katanya Ibnu Mas'ud, saya tidak pernah menyesal. Saya pasti menyesal kalau waktu berjalan, matahari sudah tenggelam, umurku berkurang, saya nggak punya tambahan amal. Satu prinsip yang diajarkan dari perkataan para salaf kita, harus ada perasaan menyesal kalau waktu terbuang sia-sia, nggak bertambah kebaikan. Ini satu prinsip. Saya ulangi, harus ada perasaan menyesal kalau waktu itu berlalu sia-sia, nggak ada tambahan kebaikan baik diri kita maupun orang lain. Harus ada perasaan menyesal. Nggak boleh santai-santai, tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Contoh, salah satu yang paling banyak menyita waktu kita kan gadget, HP. Semua mengakui, termasuk saya juga. Kadang-kadang scroll, kasihkan ya. 15 menit lagi scroll, 30 menit lagi Ini hampir terkena semua orang. Saya pun kena. Saya ngakui saya juga kena. Buka grup WhatsApp, baca, ada link nih, klik link, baca lagi. Saya kena. Tetapi yang paling penting adalah setelah berlalu harus ada perasaan menyesal. Ini nggak boleh terulang lagi. Habis waktu scroll, nggak ada faedah ikutin berita ini. Dari dulu sampai sekarang betapa banyak berita-berita hangat viral, persidangan ini, pembunuhan ini, gini-gini, nggak ada manfaat sampai sekarang. Perselingkuhan, pembunuhan, berantai begini, dulu kan beritanya tiap hari. Sejak dulu kala sampai sekarang nggak ada manfaat. Itu nggak bisa dihindari. Tapi yang penting katanya Ibnu Mas'ud ini harus ada perasaan menyesal. Aduh,
1 jam berlalu, scroll, besok nggak ngulangin lagi. Minimal ada perasaan bersalah yang membuat kita punya tekad besok jangan terulang, besok minimal kurang, jangan lagi, jangan lama-lama. Nah itu yang penting katanya Ibnu Mas'ud. Jadi jangan sudah lewat 3 jam scroll, apalagi semalaman gitu ya, scroll gitu terus. Lihat, jam 1 terus ya. Makanya banyak, dok saya kok insomnia dok ya. Saya bilang HP-nya coba taruh di kamar mandi, taruh di loteng ya. Insomnia dok nggak bisa tidur, itu HP di insya Allah tidur ntar. Nah setelah itu perasaan menyesal. Jangan, udah nggak ada perasaan bersalah itu. Perkataan ulama lagi tentang manajemen waktu. Hasan Al-Basri, seorang tabi'in mengatakan, adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahu ala umrihi minhu ala dirhamihi. Hasan Al-Basri mengatakan, saya menjumpai suatu kaum, yaitu teman-teman sesama penuntut ilmu. Mereka ini kalau masalah waktu pelit. Masalah waktu pelit. Tetapi kalau masalah dirham mereka kasih. Sehingga rahasia sukses orang-orang hebat, mereka pelit dengan waktunya. Waktu berharga, pelit. Kalau dirham sekasih, tapi kalau waktu enggak. Makanya orang-orang hebat, orang-orang besar, orang berhasil nggak bisa. Kita minta waktunya, ajak ketemuan mendadak nggak bisa. Contoh nyata para asatizah kita nggak bisa. Kita WhatsApp pagi, mungkin ntar malam dibales. Sibuk, waktunya pelit, atau nggak dibalas-balas malah. Ya. Waktunya nggak kayak kita. Ya, standby terus, online terus ya. Teman balas, baru typing dia sudah balas. Ada apa bro? Itu baru typing. Karena saking online-nya terus gitu loh. Waktu berharga. Ini perkataan ulama. Jadi kunci orang sukses pelit sama waktu. Kenapa pelit sama waktunya? Karena dia banyak kegiatan-kegiatan yang lebih penting. Itu tadi beberapa perkataan ulama. Banyak perkataan-perkataan ulama, prinsip-prinsip mereka, prinsip-prinsip terkait dengan pengaturan waktu banyak. Nanti dibaca deh di buku ya, lebih lengkap. Ini saya sebutkan sebagian. Kemudian prakteknya. Prakteknya jangan ditanya. Bagaimana mereka bagi waktu. Yang itu prakteknya itu terlihat dari karya-karya mereka. Meskipun safar nuntut ilmu capek, keluar kitab, muncul buku. Waktunya efektif. Psikologi modern mengatakan bagaimana mengefektifkan waktu. Kalau ulama sudah ada ilmu zaman dulu, namanya keberkahan waktu. Kalau sekarang kan gimana waktu efektif plus produktif kan gitu ya. Di mana-mana motivator-motivator, para coach, training, pelatihan, bagaimana mengefektifkan waktu plus produktif. Ulama zaman dulu sudah ada, namanya keberkahan waktu. Umur mereka berkah, waktu mereka berkah. Dalam keadaan sempit, sulit, susah, keluar karya yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Contoh banyak banget ya. Saya nggak bisa ceritainnya bagaimana ulama safar, capek, susah.
Di tengah jalan panas susah hafalin hadis murojaah, di tengah padang pasir menulis hadis, di sela-sela angkat-angkat, sampai di kota A nggak punya kerjaan, ke pasar jadi kuli, di tengah kuli nulis apa, nahan lapar, hadir. Para ulama kita, jangan kebayang sampai kota A, Baghdad, kota besar zaman dulu, kemudian di sana ada beasiswa, ada yang samperin, silahkan belajar. Enggak, kuli, ada yang sebagian jadi kuli, jadi di sela-sela jadi kuli, belajar hafal hadis, Masya Allah. Namanya keberkahan waktu. Waktunya berkah, Masya Allah. Contoh banyak, Masya Allah. Kita cukupkan perkataan ulama, contoh-contoh. Kita lanjut, ini nggak habis-habis nanti jamaah ya. Ntar baca aja. Kemudian bab selanjutnya, tadi baru mukadimah. Nah ini bab selanjutnya. Tadi baru di belajar agama, kewajiban setiap orang, dan contoh ulama ya, ulama yang dahulunya pelajar, ilmuwan. Nah, sekarang kita masuk ke kiat manajemen waktu belajar agama. Di situ ada poin-poin, ya, ada poin-poin yang saya tulis. Saya bacakan dulu ya, bacakan dulu. Jadi manajemen waktu belajar agama kita, poin yang pertama, belajar dengan guru yang bisa memotivasi dan mencontohkan. Jadi penting pilih guru, cari guru yang bisa memotivasi dan mencontohkan. Ini ada penjelasannya lagi. Jadi guru itu bukan sekedar ilmunya kita ambil, tapi akhlaknya, adabnya, dan semangatnya sangat berpengaruh. Yang kedua, menyadari bahwasanya waktu itu sangat berharga. Kiat ketiga, menyibukkan diri dengan hal positif dan bermanfaat. Kita sibukkan. Poin keempat, membuat rencana masa depan dan menyusun target serta program. Penting. Poin kelima, amalan sedikit tetapi terus menerus. Jadi gambarannya itu kalau ngaji itu lebih baik sekali sepekan tapi istiqomah, daripada yang ya sekarang rame besok hilang. Yang keenam, istiqomah dalam belajar agama. Yang ketujuh, gunakan golden time belajar agama. Nah ini juga ada penjelasan ulamanya. Cara mereka belajar agama. Contohnya kalau subuh untuk menghafal, kemudian kalau duha untuk pelajaran-pelajaran berat, kalau siang itu pelajaran ringan seperti sirah dan sebagainya. Itu sudah ada ulama jelasin. Kemudian belajar agama dari dasar, penting juga. Kemudian mengikuti program belajar agama, ada program-program diikuti. Kemudian ada waktu untuk muhasabah dan evaluasi. Kemudian poin selanjutnya, mencari teman dan lingkungan yang baik. Ini penting. Kalau ngaji cari teman belajar bareng. Kalau bisa teman berangkat bareng. Kalau bisa teman berangkat bareng. Kemudian menyadari semakin tinggi cita-cita, semakin sedikit waktu untuk main-main dan bersantai. Dan yang terakhir, kurangi dan kontrol diri bermain HP dan sosial media. Ini setiap bab nggak bisa kita jelaskan jamaah ya. Nggak bisa kita jelaskan semua. Nah, tetapi dari kiat-kiat yang kita sebutkan tadi ada kiat paling utama. Ada kiat paling utama bagaimana kita bisa manajemen waktu.
yaitu menimbulkan rasa cinta. Karena kalau kita sudah cinta, sudah hobi, sudah suka, maka kita akan menyisihkan waktu untuk hal-hal yang kita sukai, kita hobikan, dan kita cintai apapun keadaannya. Jadi dari semua kiat-kiat tadi, kiat paling utama adalah menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta. Makanya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang sebagian ulama mengatakan ini ayat mihnah, ayat ujian. Katakanlah kalau kamu memang cinta, kalau kamu memang ngaku-ngaku cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku, katanya Nabi SAW. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Belajar, nuntut ilmu, belajar sunnahnya, belajar syariatnya. Itu maksud ayat ini. Jadi seolah-olah kalau kamu ngaku cinta Allah, belajar agama gitu loh. Kalau orang sudah cinta, sudah hobi, sudah senang, sebenarnya nggak perlu teori macam-macam. Waktu udah azan. Kita suruh dulu. Ya, kita 1 menit lagi. Ya, ini sudah tutup. Lanjut dikit. Ya, ini lanjut. Tinggal 1 menit lanjut. Jadi poin utamanya teman-teman sekalian para jamaah, kalau kita sudah cinta, nggak perlu kiat-kiat yang saya baca tadi, ada 13-15 kiat, nggak perlu. Kalau sudah cinta akan mengatur diri sendiri, berusaha meraih apa yang dicintai. Sekarang begini pertanyaannya, dulu ada mahasiswa, ini mahasiswa ya, ada nggak mahasiswa yang sekolahnya tamat tapi game Dotanya juga tamat? Nah itu ya. Ada nggak? Mahasiswa tamat, game Dota tamat. Ada nggak? Ada. Sesibuk apapun dia kuliah, karena dia cinta sama ngegame, dia bisa atur waktu. Ya nggak? Nggak usah baca ini dia. Dia nggak usah baca manajemen waktu untuk bisa ngatur waktu kuliah plus bagi waktu dengan Dotanya, gamenya. Iya nggak? Ya. Jadi nggak usah teori-teori gitu. Begitu juga misalnya ada orang hobi main bola, hobi main futsal, hobi bulu tangkis, hobi goes. Itu nggak perlu baca buku ini supaya dia bisa bagi waktu antara kerja, izin istri, bagi waktu sama goes. Nggak perlu. Dia akan putar otak sendiri bagaimana bisa bagi waktu dengan yang dicintai. Kurang lebih seperti itu demikian. Paham jamaah ya? Selanjutnya nanti kita bahas setelah ini azan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jamaah sekalian, teman-teman kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan sedikit materi kita. Sebelum mungkin kita nanti tanya jawab ya, lebih efektif sepertinya dan lebih aplikatif, tapi saya lanjutkan sedikit aja poin-poin penting ya. Kalau ngomong penting semua mah penting ya. Oke, tadi kita sampai mana para jamaah sekalian? Sampai ayat in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian ngaku-ngaku cinta Allah, ikuti aku. Dan tidak ada cara lain, tidak bukan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar agama. Seolah-olah bukti cinta kalian itu belajar agama. Jangan sekedar klaim. Belajar agama, belajar sunnah, hadiri majelis ilmu. Dan kekuatan cinta dan mahabbah inilah yang menyebabkan seseorang bisa ngatur waktu. Jadi itu poinnya. Bagaimana dia bisa bagi waktu? Contoh tadi ya, suka ngegame. Dia bagaimanapun keadaannya, nggak perlu baca buku ini, nggak perlu pakai tips 1, tips 2, tips 3, dia udah bisa bagi waktu. Dia akan puter otak, puter pikiran, entah bagaimana caranya
dia bisa memperoleh apa yang dia cintai, dia hobi, dia suka. Kalau sudah cinta, udah dia putar otak sendiri nanti. Makanya poin utamanya cinta dulu sama agama dan suka ngaji. Itu poin pentingnya. Saya pernah ada kasus, besoknya ujian skripsi. Kalau ujian skripsi gimana? Siap-siap dibantai ya. Sayang sekali, jam 2-nya final Piala Dunia. Jam berapa? Jam 2. Jam 1-nya udah heboh pasti. Ya. Dan dia hobi sekali sama bola. Ternyata dia nggak perlu baca manajemen waktu apa gitu, nggak perlu. Dia putar otak sendiri bagaimana supaya dia dapat dua-duanya. Dia dapat yang dicintai. Ternyata bagaimana dia habis isya minum obat tidur supaya jadi jauh-jauh sebelumnya udah belajar. Dia belajarnya dari pagi sampai siang, dia atur waktunya. Habis isya dia minum obat, entah obat tidur ya kalau kita CTM-nya secara kedokteran ya. Dia minum obat ya. Habis isya tidur biar cukup tidurnya, ntar jam 1 dia bangun. Karena dia mengusahakan putar otak, ada waktu untuk yang dicintai, nonton dulu final Piala Dunia. Kemudian dia berdoa mudahan nggak penalti ya, gitu ya. Supaya habis selesai dia tidur lagi, nanti dia pasang alarm jam 6:30 bangun, mandi, siap berangkat. Jadi dia sudah putar otak tuh bagaimana memperoleh apa yang dicintai, kan gitu. Jadi intinya kalau sudah cinta nggak usah pakai gini-gini itu. Dia putar otak sendiri nanti. Manajemen waktu tuh kuncinya cinta, ayat tadi. Nah sehingga mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Kalau nggak cinta nggak ada waktu. Sama tadi hobi goes. Dia pasti atur waktu, entah bagaimana caranya bisa goes, bisa ini, dia atur waktunya 3 kali sehari ada. Dan mafhum mukhalafahnya, maksudnya kalau dalam ilmu usul fikih, pemahaman terbaliknya, kalau nggak cinta nggak ada waktu. Sehingga jawaban sebagian kita ketika disuruh ngaji, belajar agama, maaf sibuk, maaf sedang ujian, maaf sedang ngejar omset, maaf. Ini semua adalah jawaban diplomatis dari saya nggak cinta, nggak suka gitu, iya kan? Itu semua sibuk, nggak sempat belajar agama sekali, sibuk, capek, lelah, sedang ini. Jawaban diplomatis dari saya memang nggak suka. Sebenarnya itu jawaban dari nggak mau belajar agama. Dan pemahamannya lagi, kalau nggak belajar agama tidak cinta Allah, atau minimal kecintaannya kurang. Kalau sampai tahap nggak mau sama sekali, benar-benar nggak cinta Allah, kan gitu. Jadi kita tumbuhkan rasa cinta dulu, senang belajar agama, merasakan ketenangan, belajar agama mengantarkan kepada akhlak yang baik, mengantarkan kepada adab, merasakan ketenangan. Fa anzalallahu ala sakinata fi qulubil mu'min, Allah turunkan ketenangan hati dalam hati. Jadi nikmat belajar agama, kita kejar. Makanya dibalik dari teman-teman itu ada yang kerja, ada yang jadi mahasiswa, ujian akhir, tugas, belajar, presentasi, KKN. Karena sudah cinta ilmu agama, seolah-olah ngaji, hadir majelis ilmu itu adalah hiburan. Karena jadi hobi, jadi suka. Kadang-kadang kita belajar ilmu kedokteran pusing apa dan sebagainya, hadir majelis ilmu, membaca Al-Quran, membaca syarah ulama, keajaiban Al-Quran, keajaiban lafaz katanya, kemudian hikmah-hikmah itu jadi tenang, santai, nikmat. Itu hiburan jadinya. Kita ngaji ke majelis ilmu. Saya di kedokteran belajar anatomi.
belajar ini ya, Masya Allah hafalannya banyak. Saya ingat dulu belajar anatomi, itu tulang kita itu setiap ruas-ruasnya itu ada istilah anatominya. Jadi cuma satu garis, ini kan tulang nih. Kalau dulu kan kita belajarnya tulang hasta, tulang iga. Kalau ini pakai bahasa Latin, tulang femur dan sebagainya. Dan setiap tulang itu ada, setiap luasnya itu ada pelajaran-pelajaran, ada nama-namanya lagi. Saya ingat di kaki itu ada satu ruas di tulang, ada saluran kecil. Nama salurannya sulcus tendinous musculis flexuris hallucis longi. Jangan diaminkan, ya. Cuma itu doang ya. Itu kan belajar pusing ya. Belajar anatomi apa gitu. Kemudian tapi ketika buka lagi ya, buku lama, hadir majelis ilmu, nah ini baru senang, tenang seperti itu. Jadi kuncinya para teman-teman sekalian, para jamaah, kita tumbuhkan dulu rasa cinta. Enak belajar agama, nikmat, ketenangan, dan tidak bisa diraih kecuali dengan ikhlas. Bukan datang ke sini pengen rame-rame, pengen heboh, pengen ketemu ustadznya, pengen foto ustadznya, pengen nanti posting di Instagram, pengen apa, enggak ikhlas. Karena Allah, disitulah kita akan merasakan nikmatnya nuntut ilmu, ketenangan, dan hadis-hadisnya udah banyak kan. Nazarat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Itu menjelaskan tentang ketenangan, dan memang kita di dunia ini kan prinsipnya nyari ketenangan dan kebahagiaan. Nah, kemudian saya bacakan poin-poinnya aja yang penting ya, langsung beberapa aplikasi-aplikasi penting. Contoh misalnya di sini poin ke-7 kita gunakan golden time belajar agama. Nah, golden time belajar agama khusus untuk pekerja, mahasiswa dan sibuk, golden time-nya adalah ba'da subuh dan ba'da maghrib. Itu waktu terbaik belajar agama untuk para pelajar dan pekerja. Kapan? Ba'da subuh dan ba'da maghrib. Dulu kita waktu kita zaman kuliah dulu, zaman belajar agama, ba'da subuh dan ba'da maghrib itu full. Ba'da subuh kita gunakan belajar bahasa Arab dan setor hafalan. Ba'da maghrib kita belajar fikih, usul fikih dan sebagainya. Jadi dulu kalau saya pribadi sama teman-teman di Jogja, dulu ba'da subuh, ba'da maghrib full belajar dulu. Belajar. Nah, full. Kadang-kadang kita ke rumah ustadz belajar, di rumah ustadz belajar ilmu-ilmu penting ya, ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di majelis ilmu seperti ini, belajar ilmu-ilmu yang mendalam, ilmu-ilmu usul. Kita belajar. Jadi ba'da maghrib sama ba'da isya dulu full. Begitu juga setelah giliran kita sekarang belajar, kita mengajarkan, dulu jadwal kita juga penuh. Kita usahakan habis subuh sama maghrib sama isya. Ini golden time belajar agama yang insya Allah tidak akan mengganggu aktivitas kita. Coba misalnya habis subuh jam 3:30, jam 4 dari masjid itu jangan bubar dulu, belajar setengah jam, belajar tahsin, belajar bahasa Arab, kemudian sholat syuruk, pulang. Ganggu kerjaan enggak ganggu. Dulu itu ya, dulu mahasiswa ya, belum punya anak, belum punya istri ya, tapi setidaknya ada lah gitu ya. Itu waktu golden, contoh aplikasinya. Demikian juga maghrib sama isya. Habis maghrib sama isya belajar, habis itu sudah, habis isya kerjain tugas apa dan sebagainya, nggak terganggu sama sekali. Jadi kalau bisa golden time ini dimanfaatkan. Makanya teman-teman yang lagi belajar, yang mana manfaatkan habis subuh ya, di rumah misalnya, di masjid rumah, coba ada ustadz ada apa, habis subuh itu jangan langsung pulang, belajar sampai syuruk, baru sholat, pulang, ngantor kuliah apa dan sebagainya. Bahkan dulu sebagian kita dulu teman-teman saking cintanya dengan ilmu agama, dulu kita mulazamah ke rumah ustadz setiap ba'da subuh ya. Dulu ada kadang-kadang ada jadwal kuliah jam 7, itu nggak jadi penghalang. Habis subuh mandi, bawa tas pakai baju kuliah, pakai sepatu ke rumah ustadz, belajar mulazamah. Kemudian jam 7 kurang 15 izin berangkat ke kampus. Itu karena cinta, bisa ngatur waktu. Itu contoh. Maghrib kita full belajar,
hari ini belajar ini, sehingga kalau nggak bisa tiap subuh, tiap maghrib minimal ada. Demikian juga contoh aplikasi nyatanya, misalnya sibuk Ustadz ngantor dari pagi sampai jam 5. Coba sekali-sekali izin dari jam 5 tersebut nggak pulang ke rumah, tapi dari jam 5 langsung mampir ke masjid. Dari kantor jam 5 langsung ke masjid, ngaji dari maghrib sampai isya pulang ke rumah, udah ketemu sama keluarga, ngobrol sama istri, ngobrol sama anak, nggak terganggu. Jadi waktu golden time, khususnya di zaman kita ini, manfaatkan habis subuh dan habis isya. Kalau habis subuh mungkin di masjid perumahan, datangkan ustadz apa, belajar tahsin, belajar bahasa Arab, insya Allah nggak akan mengganggu sampai syuruk. Pada maghrib juga demikian, itu contoh ya. Kemudian yang contoh lagi ini langsung aplikasi-aplikasi aja ya. Contohnya lagi misalnya kita sibukkan dengan hal-hal positif. Ibnul Qayyim al-Jauziyah membuat kaedah istimewa, kaedah emas. Beliau mengatakan wa nafsuka in ashghaltaha bil haq wa illa ashghalatka bil batil. Beliau mengatakan sesungguhnya yang namanya jiwa, kalau kita tidak sibukkan dengan kebaikan, pasti disibukkan dengan batil. Ini kaedah waktu. Jadi jiwa kita dan waktu kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti dengan keburukan. Itu udah jadi kaedah. Nggak ada yang tengah-tengah. Contoh nyata misalnya jamaah, kalau maghrib tadi, kalau hari ini kita nggak di masjid ini, kita ngapain? Contoh dari kaedah ini, perkataan ini, kalau sekarang kita nggak di masjid ini, ngapain kita? Di rumah pasti kan main-main apa dan sebagainya gitu ya. Jadi namanya jiwa kalau nggak disibukkan dengan kegiatan positif pasti negatif, batil katanya. Main-main apa dan sebagainya. Oleh karena itu salah satu bentuk manajemen, kadang kita perlu paksakan. Kita paksakan untuk belajar agama, dan salah satu cara memaksakannya, aplikatifnya lagi, ikuti program belajar agama baik offline maupun online. Dan sekarang nggak ada alasan, offline ada, online ada. Paksakan sesuai dengan kaedahnya Ibnul Qayyim tadi. Paksakan, pokoknya bahasanya nekat, ikut dulu. Bilang aduh gimana nanti ya, kayaknya sibuk, kayaknya nggak cukup, gimana bagi waktunya, daftar dulu. Paksakan. Ingat ucapan Ibnul Qayyim tadi, ada program bahasa Arab online, ada program bahasa Arab ini. Program-program itu memang program itu dibuat supaya terstruktur. Nekat dulu, daftar dulu pokoknya, nanti mikir waktunya. Daftar dulu program-program tersebut. Begitu juga ibu-ibu, gimana nih mikir ntar ngurus anak, ngurus ini, kalau nangis gimana, kalau ikut dulu, daftar dulu, nekat dulu. Sebagaimana istri saya juga sedang pegang anak, daftar dulu ya, dia ikut program online, ikut, pokoknya daftar dulu. Dan akhirnya bisa, akhirnya bisa dia ikut. Nggak kebayang dulu dia nggak kebayang bagaimana caranya bisa ikut program ini sambil ngurus anak, tapi ikut dulu, daftar dulu. Pas dia daftar ternyata dia prioritaskan, dia atur dulu begini, dia masak pagi begini, nanti malam bisa ikut. Kemudian komunikasi sama suaminya bantu pegang anak. Kalau terpaksa pun akhirnya izin sama kelasnya, Mbak malam ini anak lagi rewel, bisa nggak ikut? Nggak bisa, nanti tolong kirim rekamannya, kirim. Akhirnya setelah ikut kebayang ternyata bisa. Makanya tadi penting nekat dulu jamaah, nekat dulu, pokoknya ikut dulu. Masalah nggak bisa kan nggak kebayang tuh, ikut dulu pokoknya. Ya ingat ya, nekat. Contoh aplikasi yang lain lagi. Contohnya adalah di sini saya sebutkan ikut membuat rencana masa depan serta susun target dan program. Nah, contohnya tadi, aplikasi yang tadi ini adalah kita ngikut ya. Contoh misalnya ada program hafalan, store hafalan online, ya kan? Ada contoh program store hafalan online. Atau bahasa Arab deh, ada program bahasa Arab, nekat aja ikut. Ya walaupun kebanyakan pengalaman kita belajar dan mengajarkan, kalau bahasa Arab itu banyak yang kena namanya muntaber.
Penyakit muntaber, belajar bahasa Arab, mundur tanpa berita. Gitu. Kena muntaber. Ya, mana ini? Kok tinggal yang daftar pertama satu kelas 30? Ya, 5 pertemuan, 6 pertemuan. Ya, setelah itu loh, kok tinggal 2? Mana semuanya? Kena muntaber, Ustaz. Mundur tanpa berita. Ikut aja, misalnya ada program ya, contoh ya, ada program, ada apa, ikut dulu, daftar dulu. Contoh misalnya ada program hafalan juz 30, bukan 30 juz ya, juz 30. Ikut pertemuan pertama, kedua, ketiga ikut, kemudian tiba-tiba akhirnya mundur. Entah kenapa, bisa jadi mundurnya futur, bosen, males, atau mundurnya benar-benar sibuk. Nah, orang yang ikut program tadi dan bisa menghafal beberapa ayat jauh lebih baik daripada orang yang gak ikut sama sekali. Paham jemaah? Paham ya? Jadi orang yang ikut tadi sempat menghafal 5 ayat, 10 ayat, kemudian mundur, ini jauh lebih baik daripada yang nggak pernah ikut sama sekali, nggak nekat. Minimal orang ini kalau niatnya ikhlas dapat pahala, dapat pahala. Jadi sekali lagi, ada Ustadz, saya udah ikut bahasa Arab, tapi apa namanya nggak berhasil Ustadz. Entah itu pusing, capek ya, apalagi ngapal wazan. Fa'ala yaf'alu fa'alan lupa gitu ya. Fa'ala la yufa'lilu, lupa lagi gitu ya gitu. Yang belajar sorof paham ya. Itu yang pernah ikut kemudian belajar, pernah ngaji, jauh lebih baik daripada yang nggak pernah sama sekali. Jadi pernah. Makanya salah satu manajemennya itu ikut dulu program-program ngaji, mahat apa. Kalau kita di Jogja ada mahat ilmi, sama ada yang lulus, ada yang juga nggak lanjut. Kita katakan orang yang ikut kemudian di tengah jalan mundur, baik karena malas, karena futur, jauh lebih baik daripada yang nggak ikut sama sekali. Jauh lebih baik. Orang yang ikut bahasa Arab 1-2 pertemuan mundur karena pusing, karena apa, seribet, jauh lebih baik daripada nggak pernah sama sekali. Setidaknya dia punya jawaban hujah di depan Allah nanti. Kalau di sidang di depan Allah, dia punya hujah. Ya Allah, saya pernah punya niat belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran untuk memahami kalam-Mu ya Allah. Dia punya jawaban setidaknya daripada nggak sama sekali. Yang ikut program, ya ikut program hafalan online, setoran hadis, arba'in apa dan sebagainya, hafal 1, 2, 3 hadis, mundur, capek, futur, malas, atau pernah hafal kemudian lupa, jauh lebih baik daripada nggak pernah sama sekali. Setidaknya dia punya hujah depan Allah nanti di sidang, apa buktimu kamu cinta dengan Rasul? Saya pernah hafal ya Allah, pokoknya dulu pernah niat, tapi ya maafkan ya, pokoknya ada jawaban. Hafal Al-Quran begitu. Ini contoh aplikasi nyata. Maka jamaah, kadang-kadang jiwa kita ini perlu dipaksakan. Kita dipaksakan, nekat perlu, daftar dulu aja, ikut dulu pokoknya. Panggil ustadz kita punya acara, saya pengen belajar tahsin, memperbaiki makharijul huruf. Ustadz kalau bisa datang di masjid kita, mungkin tiap subuh Ustadz. Tiap subuh, jadi kita habis sholat subuh kita belajar sampai syuruk. Habis syuruk kemudian kita sholat, pulang ke rumah ngantor, kuliah, kerja, buka lapak, buka toko, lumayan. Panggil ustadz. Masalah nanti sudah jalan kemudian gagal, hilang pesertanya, urusan nanti. Jauh lebih baik daripada enggak. Ini contoh aplikasi nyata seperti itu ya. Kemudian ini juga yang tidak kalah penting juga, kita belajar agama dari hal-hal yang dasar. Penting juga. Makanya ada kaedahnya, man hurimal usul hurimal wusul. Itu ungkapan terkenal di antara para ulama, man hurimal usul hurimal wusul. Barang siapa yang diharamkan tidak belajar ilmu-ilmu usul, dia nggak bisa wusul. Wusul itu wasola yasilu wusul, sampai. Jadi kalau nggak belajar ilmu dasar nggak akan sampai
tujuan belajar agama. Oleh karena itu salah satu tips belajar agama kita belajar dari yang dasar. Apa yang dasar tersebut? Akidah, tauhid, fikih keseharian, akhlak dan adab. Jangan baru belajar agama langsung bahasanya sataftariku hadhil ummah, akan terpecah umat. Ya, ala salasin wa sab'ina milatan kulluha finnar, gitu ya. Baru belajar agama maksudnya. Bukan artinya nggak boleh belajar, tapi belajar dasar-dasar dulu. Termasuk belajar dasar dari agama adalah tahsin, memperbaiki makharijul huruf. Itu dasar dulu. Termasuk bahasa Arab juga dasar. Bahasa Arab yang dasar taulah ya, isim fiil dan sebagainya tahu. Ya, jangan sampai kadang-kadang kita makharijul huruf masih belepotan tapi udah belajar yang gede-gede, tinggi-tinggi tentang ini, tentang perpecahan, tentang ini, Ustadz Fulan apa, tapi belepotan ngajinya. Ini juga yang bikin kita belajar agama nggak efektif. Ya, nggak belajar dari dasar, nggak merasakan nikmat belajar agama dari dasar. Seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, contoh-contoh aplikatifnya. Nah, yang paling penting juga ini ya, belajar dengan guru yang bisa memotivasi. Ya, di sini saya bacakan beberapa contoh-contoh ya. Jadi guru sangat berpengaruh ya. Ya, guru sangat berpengaruh ya. Jadi kita lihat contoh nyata. Contoh begini ya. Saya punya guru beberapa dulu waktu mahasiswa. Guru-guru saya adalah senior-senior saya. Senior-senior saya yang notabene-nya mereka juga mahasiswa ya. Jadi ya saya tuh belajar, jadi kita dulu tuh belajar bahasa Arabnya sama senior. Yang senior kita adalah mahasiswa juga. Nah, sehingga kita itu selain mencontoh ilmunya, mencontoh gerak-geriknya juga. Ternyata guru saya ini dia subuhnya ngajar bahasa Arab, kemudian habis itu dia mandi ke kampus belajar, sore malamnya ngerjain tugas, terus nanti dia bagi waktu untuk murojaah apa, kita lihat kesehariannya, sehingga itu yang kita contoh. Dan ketika guru kita ini memberikan nasihat, kita langsung mengena begitu loh. Jadi guru saya misalnya mahasiswa, dia bisa bahasa Arab, hafalannya banyak, Al-Qur'annya hafalan banyak, hafal hadis. Dia juga mahasiswa. Ketika dia memberikan nasihat kepada saya, kamu yang semangat ya ngapal hadisnya, kamu yang semangat ya belajar surafnya, itu mengena. Kenapa? Karena dia memberikan contoh langsung. Berbeda contohnya misalnya kalau saya mahasiswa, yang kasih nasihat saya Ustadz Pondok, itu akan muncul berbagai macam excuses, akan muncul berbagai macam, Allah Ustadz kan di pondok memang ngapal hadis, motivasi kita ngapal hadis memang di pondok, kalau enggak bisa, ntar dimarahin Ustadz loh, kita kan mahasiswa nggak ada urusan. Nah gitu. Jadi penting cari siapa? Ustadz yang bisa memotivasi amal juga, itu penting. Contoh nyata. Dan harusnya belajar agama begitu. Belajar agama di sini saya nukil ya. Belajar agama itu bukan hanya belajar ilmunya, belajar adab sama akhlak gurunya juga. Ini yang hilang di zaman ini. Adab dan akhlak guru yang kita pelajari, yang hilang di zaman ini. Ya mungkin karena faktor sosmed, faktor apa gitu ya. Kalau zaman dulu mereka belajar akhlak dan adabnya juga, mereka belajar seperti itu. Di sini saya beberapa tulis apa namanya, contoh saya bacakan. Ini ada Az-Zahabi mengatakan karena yajtamiu fi majlisi Ahmad zuhuqa khamsaina alaf, yang hadir di majelis Imam Ahmad itu 5.000 orang. Jadi yang hadir di majelis Imam Ahmad 5.000 orang. Au yazidun atau bahkan lebih katanya. 5.000 yang hadir atau lebih. Ya. Yang lebih. Ya, nahwa khamsimi'ah yaktubun. Yang nyatet cuma 500. Jadi yang hadir berapa? 5.000 majelis Imam Ahmad. Yang nyatet berapa? 500. Wal baquna yata'allamu minhu husnal adab was-samt. Dan sisanya itu dia mengambil contoh adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Jadi 500 nyatet ilmu, selebihnya itu pengen lihat Imam Ahmad bagaimana adabnya, akhlaknya, ngikutin, pengen lihat seperti itu. Ya, jadi ini yang hilang ya, cari yang apa, yang bisa memberikan contoh, bukan hanya kalau zaman sekarang kan teori doang gitu ya.
Seperti itu. Ya, dan contoh-contoh yang lain adalah yang paling terakhir ini ujian bagi kita bersama adalah sosmed, sosial media. Wah, ini pencuri waktu itu ya. Pencuri waktu. Contoh aplikasinya kalau saya pribadi, saya nggak akan buka sosmed sebelum ngerjain tugas. Contoh aplikasinya. Jadi kalau saya ada tugas nulis, tugas buat presentasi, tugas ngajar, mau nulis buku, mau nyiapin materi kajian, yang pertama kali saya lakukan, jangan sekali-kali buka sosmed. Makanya, dan jangan sampai habis subuh buka sosmed, jangan. Nggak efektif waktu nanti, nggak konsen. Kalau bisa buka sosmed itu, kalau saya pribadi buka sosmed saya usahakan jam 10, jam 11 ke atas. Kalau sudah buka sosmed nggak efektif. Kenapa? Baca berita, baca ini, itu menghilangkan mood dan membuat nggak semangat. Makanya bagi saya ini aturan pribadi untuk saya pribadi, saya hukumnya haram. Ya bukan haram secara ini ya. Terlarang bagi saya pribadi buka sosmed habis subuh, nggak boleh. Jangan sekali-sekali. Kalau mau efektif jangan buka sosmed pagi-pagi. Buka WhatsApp juga jangan. Kadang-kadang di WhatsApp nggak ada yang penting, kita aja yang pengen penting, bales-bales, gatel pengen bales. Jadi saya usahakan kalau saya pengen efektif tuh saya buka sosmed, buka WhatsApp jam 10, jam 11. Loh bagaimana kalau urusan penting? Saya buka WhatsApp cuma sekedar screening, mana kira-kira yang penting. Saya nggak buka. Oh ini ada bos nih, oh ya udah buka. Oh ya sudah. Kalau nggak perlu dijawab nggak usah dijawab. Diusahakan pagi itu nggak ada ngobrol-ngobrol. Nggak ada chatting, nggak ada chatting, nggak ada apa usah. Oh, kalau kita balas. Nanti ngobrol-ngobrolnya jam 10, jam 11. Karena kalau saya pribadi udah ngobrol, udah chatting, udah sosmed, udah scroll, nggak efektif. Nggak efektif. Baik untuk nyusun ini nggak efektif. Tapi kalau sudah scroll udah mood untuk nulis hilang, konsentrasi untuk nyiapin ini hilang semuanya. Itu contoh nyata. Baik para jamaah sekalian, mungkin itu aplikasi penting dari beberapa yang ini sebenarnya masih banyak, dan mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah. Mau ada yang langsung atau ada yang langsung ke atas lagi? Ya, insyaallah. Ya ini ada beberapa, ternyata banyak juga ya pertanyaannya. Ya ada beberapa pertanyaan para jamaah sekalian dan teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Iya, pertanyaan dari mahasiswa kedokteran ya, insyaallah ya. Mengingatkan saya dulu, saya sedang koas. Para jamaah tahu koas ya? Koas ya, mahasiswa kedokteran yang sedang praktek. Ya, saya juga dulu pernah koas ya. Masa yang indah dikenang tapi nggak mau diulangi. Nah, kalau anak kesehatan paham. Jadi masa-masa koas dan residensi, masa yang indah dikenang tapi nggak mau diulangi. Kalau ngumpul-ngumpul mengenang pasti ketawa-ketawa, tapi disuruh ngulang nggak mau. Capek jaga malam, dimarah ya. Ya. Oke ya, saya sedang koas di Bandung. Saya merasa sulit belajar agama selama koas. Ya, jadi para jamaah gambaran koas tuh begitu ya, dokter ya, malamnya jaga malam, paginya buat laporan. Ya, apalagi kalau semalam jaga pasien ada yang meninggal, paginya buat laporan tuh kenapa meninggal begini, nanti dibantai paginya. Bocoran. Ya, karena kenapa bisa meninggal pasienmu? Gini dijelasinnya. Dia harus bisa memberikan jawaban yang ilmiah. Merasa sulit belajar agama selama koas. Saya berpikir stop menjadi dokter umum saja dan fokus belajar agama, mengurus keluarga. Seandainya saya menikah nanti, belum menikah juga udah andai-andai. Namun orang tua saya menekankan lanjut sekolah spesialis. Saya bingung bagaimana mengikuti keinginan orang tua, belajar agama atau koas. Ya sebenarnya ini hanya kita manajemen bagi waktu sebenarnya ya, insya Allah bisa gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita dan manajemen waktu juga kita perlu belajar yang namanya fikih prioritas. Dan fikih prioritas ini butuh ilmu.
Butuh ilmu. Contohnya misalnya begini ya. Kalau yang namanya belajar agama nggak harus jadi ustadz gitu loh. Jadi kalau sekedar menjalani koas, ya, jadi dokter muda, nggak harus jadi ustadz belajar agamanya. Jadi jangan bayangin jadi koas kemudian harus belajar bahasa Arab, nahu, sorof, kemudian belajar ilmu balagoh, kemudian belajar ilmu usul tafsir, fikih. Enggak. Kalau begini memang berat mungkin bagi sebagian orang. Tapi yang dimaksud dengan belajar agama adalah belajar agama yang wajib-wajib saja. Kalau belajar agama yang wajib-wajib saja itu nggak akan ganggu kegiatan sama sekali, bahkan bagi orang yang sibuk sama sekalipun. Karena belajar agama yang wajib-wajib saja tadi akidah, tauhid, kalau ini nggak ada tawar-menawar. Kemudian fikih keseharian, sholat, puasa, zakat, tohoroh, kalau mau nikah belajar fikih nikah, kalau mau bisnis belajar fikih buyuk, jual beli. Kemudian adab dan akhlak keseharian. Itu aja belajarnya. Dan belajarnya pun nggak semua, nggak langsung, pelan-pelan aja. Contohnya misalnya seperti ini, sedang koas sibuk, ya udah dia belajar fikih prioritas. Mungkin tetap menjalani koas, tapi Sabtu Ahad ngaji, belajar sesuai dengan prioritas. Mungkin dia ngajinya tauhid dulu, akidah dulu yang benar. Seminggu sekali nggak apa-apa, 2 minggu sekali, yang penting continue. Setidaknya dia punya hujah di depan Allah kalau ditanya nanti seperti itu. Jadi saya membayangkan yang bertanya ini dia koas sambil belajar usul fikih, belajar bahasa Arab, belajar apa, ya nggak bisa. Belajar skala prioritas dulu. Dan kalau kita belajar skala prioritas, belajar kuliah, lulus, ini adalah amanah orang tua, dan amanah orang tua wajib ditunaikan. Orang tua bekerja, banting tulang, bahkan jual warisan, jual tanah. Buat apa? Buat sekolah kamu, supaya kamu jadi dokter besok. Nah, menunaikan amanah orang tua wajib. Wajib. Justru kalau kita ngomong berdakwah, fardu kifayah. Memang bisa dikombinasikan. Tetapi seandainya benar-benar kontradiksi, udah kamu belajar aja dulu. Selesaikan amanah orang tuamu. Dakwah ada yang ngurus nanti. Ini fardu kifayah. Kalau kita belajar lagi fikih prioritas, sebagian ulama mengatakan bahasa Arab itu hukumnya fardu ain. Fardu ain, fardu, dan dirinci fardu ain bagi orang yang jadi ustadz, aktivis dakwah itu wajib belajar agama, wajib belajar bahasa Arab. Ustadz wajib belajar bahasa Arab. Fardu ain hukumnya, karena dia jelasin hadis, jelasin Al-Quran pakai bahasa Arab. Apalagi ngisi tafsir nggak bisa bahasa Arab, oh enggak, wajib. Nah, kemudian dirinci oleh ulama lagi fardu kifayah bagi masyarakat awam. Jadi belajar bahasa Arab itu ada rincian, sehingga dia menunaikan amanah orang tua, belajar kedokteran sampai selesai wajib karena amanah orang tua. Sedangkan belajar bahasa Arab kalau memang dia bukan dai, bukan ustadz, fardu kifayah, tunaikan. Sehingga nggak usah pusing-pusing. Sekiranya kalau ini berat bagi dia, ya bagi yang bertanya, dan semoga dimudahkan, fokus koas, belajar, konsentrasi, udah dia ngaji yang penting-penting aja, akidah tauhid sekali sepekan, 2 kali sepekan cukup. Ini penting juga tadi, manajemen waktu, belajar fikih prioritas seperti itu. Ya, jadi tetap ya, mudah-mudahan selesai nih, karena kalau sudah jadi dokter bermanfaat bagi kaum muslimin, apalagi perempuan. Ada pertanyaan bagus ya. Ini alhamdulillah saya dan suami pergi ke kajian 6 kali seminggu, masya Allah, bagus ini. Setiap kajian kami bawa anak, tapi kami merasa anak kami jadi tidak punya waktu untuk belajar di rumah karena kelelahan setelah pulang kajian. Ya, bagaimana nasihat? Idealnya berapa kali kita ke majelis ilmu dalam 1 minggu? Dalam 1 pekan? Berapa kali idealnya? Ini tidak ada angka pasti.
Ya. Jadi nggak ada idealnya, karena keadaan setiap orang beda-beda. Ada yang sibuk, ada yang luang. Ya. Yang penting adalah skala prioritas. Sekarang apa yang prioritas kita nih? Contoh suami sekarang. Itu nyari nafkah, nyari uang wajib. Kalau nggak berdosa nanti. Jadi jangan sampai ada alasan bisnisnya terbengkalai karena ngaji. Ya. Atau alasan sebagian suami malas kerja, malas banting tulang karena pengen belajar agama. Pas istrinya bilang, "Bang, popoknya nih nggak bisa beli, Bang. Bensin harga minyak naik. Susu nggak kebeli, Bang." Suami bilang, "Yang qanaah dong, Dek." Yes. Jadi kata-kata qanaah alasan malas kerja, nggak boleh. Yang maksudnya yang realistis aja lah, ya beli susu, beli popok gitu. Penting kan nyari uang tuh gitu. Nah sehingga dia harus nyari uang, wajib nyari uang. Jadi kalau memang dia benar-benar wajib nyari uang, nggak apa-apa, ngaji seminggu sekali. Yang penting prioritas. Atau 2 pekan sekali, habis subuh mungkin belajar. Dia merasa baca Al-Quran belepotan, itu udah wajib. Jangan sampai panen dosa. Kita kan baca Al-Quran ya, kan pengennya panen pahala, tapi karena kita nggak belajar, nggak mau belajar, panen dosa baca Al-Qurannya. Ya karena kalau kita dalam ilmu qiraah atau tahsin kan ada kesalahan baca, ada lahan khafi, ada lahan jali. Kalau kita lahan khafi itu kesalahan yang tidak merubah kata, itu masih dimaafkan. Tapi kalau lahan khafi, tadi kalau lahan jali, kesalahan yang besar merubah arti, dosa. Katanya ulama dosa. Jangan sampai baca Al-Quran bukannya panen pahala, panen dosa. Kenapa? Nggak pernah mau belajar, nggak peduli sama sekali. Jadi dia skala prioritas. Jadi nggak ada idealnya belajar berapa kali sepekan. Nah untuk yang bertanya ini Masya Allah semangat 6 kali sepekan. Kalau memang nggak ada waktu ya, nggak ada waktu untuk anak-anak, udah dikurangi. Jadi nggak ada waktu. Diprioritaskan, dipilih apa yang butuh. Prioritasnya perbaiki makharijul huruf dulu, kemudian belajar akidah tauhid, dipilih-pilih dulu. Atau dia pengusaha, belajar ini yang penting-penting, belajar adab, akhlak. Dan betapa banyak kita nih kalau ngaji tuh loncat-loncat langsung. Tiba-tiba masalah tahzir, masalah iftiraqil ummah, masalah apa, tapi yang lain-lain loh masih ini kita ini ya. Kadang-kadang ya makharijul huruf apa itu, akidah dasar, manhaj, itu kadang-kadang loncat. Jadi buat yang bertanya ini semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngajinya nggak usah 6 kali sepekan. Ngajinya yang dipilih mana tema-tema yang penting, dan ini konsultasi ke ustadz setempat. Nah, minta nasihat ustadz setempat karena ustadz setempat yang lebih paham keadaan di Bandung, majelis ilmunya apa, ya di situ apa konsultasi. Ya, nggak mesti 6 kali sepekan. Ya, dan juga dia bisa pilih waktu nanti untuk ini. Bahkan kalau kita skala prioritas mendidik anak hukumnya wajib. Ya jangan sampai ternyata belajar agamanya itu materinya nggak prioritas, anak terlantar. Ini bukan pemilihan skala prioritas yang baik. Seperti itu. Ada pertanyaan bagus ya. Apakah wanita perlu sekolah yang tinggi? Ya, perlu tinggi gitu ya. Ya, saya sudah lulus S1, sudah menikah, punya 2 anak, ingin kuliah lagi. Ingin kuliah lagi ya. Ya. Namun saya takut urusan rumah tangga terbengkalai. Bagaimana dengan wanita yang berbisnis
jualan, yang jualan ini menyita waktu, bagaimana pertimbangan peran saya sebagai istri dan ibu. Ini pengen kuliah lagi ya, pengen kuliah lagi, berarti suaminya dapat mahasiswa kan gitu ya. Jadi ada pertanyaan, gimana bisa dapat istri mahasiswa, suruh istri kuliah lagi gitu ya. Ya bagaimana, jadi inti pertanyaannya pengen sekolah lagi, pengen bisnis dan kaitan dengan urusan rumah tangga. Ya, nah ini juga pentingnya kita skala prioritas. Contoh misalnya, pengen sekolah lagi, pengen bisnis jualan, dan dia seorang ibu punya anak. Maka prioritas utamanya dia adalah seorang ibu sekaligus istri, terutama istri. Ya, karena istri itu surga nerakanya adalah suami. Fanzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikan bagaimana posisimu di depan suamimu, sesungguhnya suamimu surgamu dan nerakamu. Sehingga dan hak suami yang paling besar adalah keberadaan istri di rumah. Itu kalau kita belajar fikih munakahat, fikih pernikahan. Salah satu hak terbesar suami adalah keberadaan istri di rumah. Jadi istri di rumah, keberadaan istri di rumah. Oleh karena itu kalau sekolah, mau bisnis, mau keluar apalagi perlu izin suami. Jadi yang paling pertama kalau mau sekolah, kalau mau bisnis, suaminya izinkan apa enggak? Karena dengan itu suami menggugurkan sebagian tanggung jawabnya, menggugurkan sebagian haknya. Jadi izin suami dulu. Yang kedua, sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak, dia lihat apakah itu akan melalaikan apa enggak. Kalau dia yang enggak, kalau tidak melalaikan, bisa dikombinasi. Contohnya bisnis online, jual beli dari rumah, bisnis online sambil ngomong anak, contohnya, dengan syarat tadi tidak melalaikan hak suami dan tidak menelantarkan pendidikan anak-anak. Bisa-bisa aja. Jadi Islam nggak pernah melarang secara total wanita bekerja, enggak. Ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Nah, seperti itu gambaran ya. Dan ini saya kasih jawaban umum ya, bukan jawaban untuk yang ini. Karena kalau jawaban untuk yang bertanya ini tentunya dia perlu musyawarah, diskusi. Wasyawiruhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dia harus diskusi dulu. Ya, ini gambaran secara umum ya. Kemudian kalau mau sekolah, sekolahnya mau apa dulu? Untuk apa begitu? Apa yang dicari dari sekolah tersebut? Kalau memang pengen cari pendidikan, pendidikannya apa? Dia pengen ngajar di mana dan sebagainya. Butuh apa enggak? Benar-benar prioritas apa enggak? Urgent enggak gitu ya. Demikian juga kalau bisnis, urgent enggak bisnisnya nih? Kalau suaminya sudah bisa memenuhi, sudah cukup, sudah apa? Buat apa sebenarnya ya? Kan lebih baik dia fokus untuk belajar agama, ngajar anak TPA di sekolah, di lingkungannya. Ya. Itu kalau ngajar TPA itu kan gampang tuh. Kan cari yang bermanfaat aja gitu. Kita prioritaskan. Ya. Jadi kita banyak pertimbangan seperti itu. Nah, ini gambaran secara umum untuk yang bertanya, bukan jawaban ya. Selebihnya dia perlu diskusi dengan ustadz setempat ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya ingin kuliah syar'i. Tapi kadang tidak tahan juga dengan fitnah wanita. Umur saya 23 tahun. Insyaallah. Ini kuliah syar'i dengan fitnah wanita hubungannya apa? Ingin kuliah syar'i tidak tahan fitnah wanita. Setahu saya kalau kuliah syar'i Lipia Mahat itu kan ini maksudnya minimal gitu ya. Tapi tidak tahan dengan fitnah wanita. Kalau fitnah wanita saya juga nggak tahan. Siapa yang nggak tahan fitnah wanita? Masya Allah.
Kalau saya malah nyerah-nyerah fitnah wanita, apalagi profesi saya sebagai dokter ya, melihat, menyentuh, ketemuan. Ini Masya Allah, kalau saya ini kalau saya ini banyak dosanya kalau udah gini. Fitnah terbesar ma taraktu fikum fitnatan hiya adurru ar-rijali minan nisa. Terlalu banyak hadis-hadis bercerita tentang fitnah wanita. Ma ra'aitu min nakisatin aklin wa dinin adhaba li rubbi rajulin hadimin min ihdakun. Saya tidak melihat sekelompok orang yang dia kurang akal, kurang agama. Maksudnya kurang akal itu pakai emosi, bukan bodoh. Kurang agama karena dia kalau haid nggak sholat. Adhaba li rubbi rajulin hadimin min ihdakun, yang bisa menghilangkan akal sehat laki-laki yang hadim, yang istiqomah. Jadi laki-laki istiqomah beragama, ustadz itu kalau kena hilang akal sehatnya. Jangankan jamaah, ustadz aja bisa hilang akal sehat karena fitnah wanita ini. Ya kalau nggak tahan ya tinggal menikah gitu kan ya, tinggal menikah ya, karena barang siapa yang menikah qad kamala nisfal iman. Barang siapa yang menikah dia telah menyempurnakan setengah keimanannya. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, hendaklah dia bertakwa di sisa yang setengahnya. Seperti itu. Ya, jadi ya nikah caranya seperti itu ya. Dan tidak ada pertentangan insyaallah seperti itu ya. Oke. Ya, apakah kemaksiatan dosa mempengaruhi kita dalam manajemen waktu? Sangat berpengaruh. Maksiat dan dosa sangat berpengaruh dalam manajemen waktu. Ya, makanya kalau tadi saya sebutkan ya, nggak sempat kita bahas, kalau orang motivator zaman sekarang mengatakan efektif dan produktif. Kalau ulama zaman dulu namanya keberkahan waktu. Waktu yang berkah. Waktu yang sulit, sempit, tapi menghasilkan karya dan bermanfaat. Betapa banyak orang menghasilkan karya nggak bermanfaat. Contoh manajemen waktu, keberkahan waktu adalah saya paling banyak membaca Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu menulis Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Al-Wasithiyah sekarang jadi rujukan kitab kurikulum akidah di semua mahat-mahat. Aqidah Wasithiyah. Itu Aqidah Wasithiyah itu oleh Ibnu Taimiyah beliau tulis sekali duduk dengan hafalan, dan itu pun atas celoteh dari penduduk Wasit saat itu. Jadi disebut dengan Aqidah Wasithiyah karena penduduk Wasit, daerahnya namanya Wasit, itu minta iseng-iseng. Begitu Ibnu Taimiyah datang ke kota Wasit, beliau mengatakan, tolong dong buatkan untuk kami catatan ringan, poin-poin akidah. Cuma nyeloteh gitu doang. Kita kedatangan ulama nih. Datang. Kita di sini pengen belajar agama, tolong dong buatin poin-poin akidah biar kita bisa baca gitu. Cuma nyeloteh gitu. Dan Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah kemudian sebentar, dia duduk, dia tulis poin-poinnya. Jadi diserahkan. Efektif, produktif, bermanfaat sampai sekarang. Sampai sekarang semua mahat-mahat itu pasti Aqidah Wasithiyah dulu. Padahal cuma sekedar catatan ringan untuk berkah. Dan salah satu yang mempengaruhi itu adalah maksiat kita, dosa maksiat. Ya, karena maksiat itu bikin malas ngaji, bikin malas baca dan sebagainya. Balrona ala qulubihim, ada penghalang di hati mereka. Ngapa-ngapain malas maksiat. Sangat berpengaruh. Dan saya punya tips dari para ulama. Bagaimana supaya mengembalikan tersebut? Ini tips ulama diambil dari hadis ya. Fa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Iringi keburukan tersebut dengan kebaikan, dia akan menghapus. Itu tipsnya, tips ulama.
iringi keburukan tersebut dengan kebaikan. Contoh, kalau saya pribadi, contoh aplikasinya misalnya saya ya, mungkin malamnya begadang, jaga malam atau apa gitu ya, atau pernah kecapean, pernah sakit. Saya pernah sakit demam, akhirnya subuhnya kelewatan, bangun jam 6. Nah, tips ulamanya fa'at bi'is sayyatal hasanat tamhuha, iringi keburukan tersebut dengan kebaikan. Maka cara saya menghapus tadi ketinggalan sholat subuh, biasanya saya sholat duha itu cuma 2 rakaat, sekarang saya ganti jadi 6 rakaat atau 8 rakaat. Kenapa? Saya pengen menghapus kesalahan yang tadi. Atau mungkin merasa bersalah, buang-buang waktu, kelamaan scroll, kelamaan apa, merasa bersalah. Nah, cara kita menghapusnya, kita iringi dengan kebaikan. Contohnya misalnya saya pernah merasa menyesal ya. Ini contoh aplikatif. Saya pernah merasa menyesal, saya menghabiskan waktu sia-sia dan cukup lama. Saya habiskan dengan hal sia-sia, nggak bermanfaat, saya menyesal. Cara saya untuk atbi sayyatal hasanata tamuha, cara saya adalah saya berazam baca Al-Quran 30 menit. Ini harus saya balas nih. Ya udah, saya baca Al-Quran 30 menit. Ini untuk balas yang tadi. Jadi begitu semuanya, kita balas. Ya balas ya. Mungkin habis pulang capek, ketemu istri, dibentak istrinya terus. Bentak-bentak istri, gimana caranya? Caranya kan harus dibales ya dengan kebaikan. Caranya ya dibaik-baikin lah ya. Ingat ya, jangan lupa ada suami care, skin care, rekening care. Jangan lupa. Ya, jangan lupa itu ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Kalau saya banyak maksiat itu manajemen waktu nggak bagus, nggak berkah waktu kita itu, nggak berkah, nggak efektif. Kalaupun ada karya nggak bermanfaat atau kurang manfaatnya, ya kurang manfaatnya seperti itu. Contoh lagi yang ulama yang hebat bagi waktu itu Imam Nawawi. Tadi lupa saya ceritain ya, Imam Nawawi itu beliau meninggal wafat dalam usia muda. Imam Nawawi wafat usianya 40 tahun. Imam Nawawi wafat usianya 40 tahun. Itu bagi ulama itu sangat muda wafat. Imam Nawawi. Tapi karena berkahnya, produktif, menghasilkan karya dan bermanfaat bagi banyak orang. Masjid mana yang nggak ada Riyadhus Shalihin sekarang? Masjid mana yang nggak ada Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi? Mahat mana yang nggak pakai arba'innya An-Nawawi? Semua pakai. Padahal arba'in itu ada banyak, ada puluhan kitab. Karena memang ada hadisnya. Ada hadis yang berbunyi, barang siapa mengumpulkan 40 hadisku akan dapat keutamaan ini. Maka ulama berlomba-lomba mengumpulkan 40 hadis. 40 hadis yang bermanfaat. Makanya arba'in itu ada hampir puluhan, arba'innya ulama ini, arba'innya ulama ini, arba'innya ulama ini, dan yang bermanfaat sampai sekarang arba'innya Imam Nawawi. Seperti itu. Ya. Kita lanjut ya, masih ada waktu. Habis. Sudah? 4 menit terakhir ya. Terakhir para jamaah ya, ini mohon maaf nggak semuanya bisa kita jawab ya. Iya, manajemen waktu ada 13 kiat dan paling utama menimbulkan rasa cinta. Bagaimana menumbuhkan kecintaan dan istiqomah. Nah, jadi kan tadi kunci utamanya kan kita cinta dengan ilmu agama ya, senang gitu aja. Jadi yang pertama, supaya kita cinta, senang belajar ilmu agama, pertama tentunya kita harus ikhlas dulu ya. Jadi kita nggak akan merasakan ketenangan, manfaat di majelis ilmu kalau kita nggak ikhlas.
Dan betapa banyak di zaman ini karena fitnah dan ujian sosial media, kita hadir itu nggak ikhlas. Ya, pengen ketemu ustadznya, pengen foto, ya, pengen tampil, pengen posting dan sebagainya, pengen buktiin sesama teman saya ini udah hijrah loh, hadir terus di majelis ilmu, tapi selama majelis ilmu ngobrol-ngobrol dan itu banyak. Jadi kita ikhlas dulu. Kemudian selanjutnya adalah cara menumbuhkan kecintaan, ya kita ingat bahwasanya kita belajar ini pembuktian cinta kita kepada Allah. Tadi makanya ayat tadi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu terjemah terleknya kalau kamu cinta Allah belajar agama gitu loh. Dan itu pembuktian cinta. Jangan sampai kita ngaku-ngaku cinta tapi pas disidang sama Allah, ya disidang sama Allah kita nggak ada bukti, nggak ada bukti. Jadi kita cintaan seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah kita berusaha mencari, merenungkan, ya, dengan belajar agama kita nambah ilmu, kita bisa membedakan hak yang batil, kita bisa mengamalkan ilmu kita, dan kita harus yakini benar-benar dengan mengamalkan ilmu agama itulah yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan sejati dan ketenangan hidup. Itu dengan kita seperti itu kita akan rindu majelis ilmu, ya, rindu, kangen belajar agama, merasakan kebahagiaan. Sebagaimana teman-teman rindu main game, pas main game seneng banget, rindu nonton film Korea, pas nonton film Korea seneng banget. Sama kita juga gitu, usahakan rindu majelis ilmu, rindu dibacakan ayat-ayat, rindu dibacakan terjemah, tafsir, syarah ulama. Di situ ada keajaiban, ada hikmah, ada apa. Kita rindu mendengarnya sejuk, tenang. Kemudian kita berjanji kepada diri kita harus lebih baik, harus berubah, nggak boleh begini terus. Sampai kapan aku begini? Sampai kapan seperti ini? Masa begini terus? Harus lebih semangat lagi, lebih bermanfaat lagi. Ingat-ingat hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat. Masa saya gini-gini terus, nggak memberikan manfaat, tidak ada sumbangsih, tidak ada saham dalam kebaikan, tidak ada saham dalam dakwah, kan begitu. Kita perlu bangkitkan, masa gini-gini terus, ya, apa bekal saya akhirat nanti, apa saya jawab di depan Allah kalau disidang, sampai kapan masa gini-gini terus. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi dengan itu semua akan menumbuhkan kecintaan dan rasa bahagia dengan beragama dan menuntut ilmu. Baik para jamaah sekalian, teman-teman yang semoga dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kesempatan malam hari ini tentang manajemen waktu. Sebenarnya banyak yang ingin kita jelaskan tapi waktu nggak cukup para jamaah sekalian, ya. Mungkin mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bahas dan kita bisa lebih memberikan contoh-contoh yang aplikatif dalam keseharian kita. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.